Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prasya Putra dari kelas 10 L5. Saya akan menjelaskan tentang lari jarak pendek atau disebut juga dengan sprint. Pengertiannya adalah sprint atau lari pendek merupakan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Dari jarak pendek ada 3 kategori, yakni jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Berikut adalah beberapa pengertian dari lari cepat atau sprint menurut beberapa tokoh. Menurut Mujahir, sprint atau lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan yang sangat penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Menurut Syarifuddin dan Muhadi, lari jarak pendek atau lari cepat adalah cara lari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin, artinya harus melakukan lari yang secepat-cepatnya dengan mengarahkan seluruh kekuatannya mulai awal atau mulai dari start sampai melewati garis finish. Menurut Adi Sasmita, lari jarak pendek atau sprint adalah semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Menurut Mukhtar, lari jarak pendek atau sprint merupakan suatu cara untuk berlari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Teknik lari jarak pendek itu yang pertama ada fase start. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ada 3 urutan dalam melakukan start menurut aba-aba, yaitu yang pertama, aba-aba bersedia. Pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang, kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua, aba-aba siap. Lutut pelari ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Aba-aba ya, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak pada start block dan kedua tangan diangkat dari tanah. Kemudian diayunkan bergantian, kaki belakang mendorong lebih kuat. Dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. B. Fase lari. Posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar serta otot sekitar leher dan rahang rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris pada saat lari, mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan lintasan. B. Ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. C. Fase masuk garis finish. Pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, kaki. Menurut Mukhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu 1. Menjatuhkan dada ke depan. 2. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan. 3. Lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish adalah 1.
meloncat pada saat memasuki garis finish. Yang kedua, menarik atau menggapai garis finish. Yang ketiga, berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Peraturan perlombaan yaitu peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Atletik Internasional IAAF atau International Association of Athletics Federation atau PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. A. Peraturan perlombaan. Garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis lebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. Semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak atau pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. B. Diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Yang pertama, melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Yang ketiga, mengganggu pelari lain. Yang keempat, keluar dari lintasan. Yang kelima, terbukti memintai obat perangsang. C. Sarana dan peralatan lari jarak pendek. Yang pertama, lintasan. Perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Yang kedua, ada peralatan. Alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek misalnya sepatu spikes, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Demikian materi yang saya bawakan pada kali hari ini. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.